Hari ini 3 Maret 2026. Tepat 100 tahun yang lalu, kaum muslimin mengalami kemunduran yang cukup parah. Pada tahun 1924, tepatnya 3 Maret juga, kaum muslimin diruntuhkan kekhilafahan Islam. Perisai yang sangat kuat yang melindungi kaum muslimin selama ini oleh salah satu tokoh Yahudi, yakni Mustafa Kemal Atatürk. Mereka meruntuhkan, meluluh lantahkan sehingga tidak satu pun tersisa kekuatan umat Islam pada masa itu. Bahkan pada sehari setelah keruntuhan Daulah Khilafah ketika itu, salah satu koran harian Hindu menuliskan bahwa hari ini negeri-negeri kaum muslimin telah menjadi negeri-negeri tidak berpengaruh, negeri-negeri Balkan. Dan dia mengatakan bahwa sebelumnya kaum muslimin adalah salah satu negara yang sangat kuat. Tidak satu pun yang bisa memasuki dan tidak satu pun yang bisa mempengaruhi kekuatan kaum muslimin. Namun setelah hari ini kita menyaksikan umat Islam telah menjadi seperti buih di lautan, tidak memiliki pengaruh sama sekali. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana sampai detik ini kita juga melihat bagaimana umat Islam di Palestina hari ini tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan perisai, sehingga Gaza luluh lantah oleh Israel laknatullah yang tidak banyak jumlahnya. Namun bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa hari ini umat Islam masih bersatu? Bagaimana mungkin kita menyaksikan bahwa umat Islam hari ini bagaikan tubuh yang satu? Sementara kita melihat bagaimana penguasa-penguasa negeri Teluk yang ada di sekitaran Palestina tidak satu pun membela kaum muslimin di Palestina secara langsung. Tidak mampu mereka mengirimkan rudal-rudal mereka yang bagus, yang kuat, bahkan yang canggih untuk membela kaum muslimin di Gaza. Sehingga Gaza rata sampai hari ini. Nah, sisi lain kita melihat bagaimana Iran mempertahankan marwah mereka untuk melawan Yahudi. Mereka tidak mau tunduk, terlepas apapun kepentingannya, dia tidak mau tunduk terhadap Yahudi. Dia tidak mau tunduk terhadap Amerika. Dan hal yang menarik yang disampaikan oleh Ali Khamenei sebelum beliau wafat, beliau mengatakan Amerika itu hanya bisa ditarik mundur, Amerika itu hanya bisa dipukul mundur dengan senjata, dengan perang. Tidak satu pun bisa dipukul mundur, termasuk juga Yahudi. Negosiasi dengan dua negara ini tidak bisa dengan mulut saja, tapi harus dengan senjata. Maka Ali Khamenei beliau mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan marwah negara Iran. Hingga hari ini kita melihat bagaimana Iran tetap melancarkan serangan kepada Israel karena demi membela marwah Iran. Nah, tentunya hal ini kita juga berharap kepada kaum muslimin, semua tentara-tentara depan, bahkan semua pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin memiliki hal yang sama, memiliki marwah sebagaimana Iran, sebagaimana Ali Khamenei. Terlepas Iran dengan segala kontroversi yang muncul di publik, segala kontroversi yang ada, membunuh kaum muslimin di Suriah dan lain sebagainya, bahkan ideologinya adalah ideologi Syiah dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memperhatikan hal itu. Namun kita lihat bagaimana kokohnya prinsip yang dibangun oleh Iran sehingga dia tidak mau negosiasi dengan Amerika, dia tidak mau negosiasi dengan Israel, dia tidak mau tunduk kepada negara penjajah. Dan inilah yang kita harapkan kepada pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, kepada tentara kaum muslimin, jangan tunduk kepada musuh umat Islam. Karena mereka tidak akan memiliki rasa kasihan kepada umat Islam sebelum umat itu tunduk kepada mereka.